Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami dari kelompok 9, kelas Indralaya, yang beranggotakan saya sendiri, Punarbawa Develop Putra Bayu, dan yang kedua ada Saudara Asdiato Wirjaya, dan yang ketiga ada Saudara Hafiz. Di sini kami akan memaparkan apa itu teori lokasi. Baiklah, materi yang pertama, apa itu teori lokasi, itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Teori lokasi merupakan suatu teori yang dikembangkan untuk melihat dan memperhitungkan pola lokasional kegiatan ekonomi termasuk industri dengan cara yang konsisten dan logis. Selain itu juga, teori lokasi adalah suatu teori yang digunakan dengan cara yang konsisten untuk melihat dan memperhitungkan bagaimana suatu daerah-daerah kegiatan ekonomi itu saling berhubungan satu sama lain. Yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem K3 dari Walter Kistler. Apa itu sistem K3? Walter Kistler pada tahun 1933 dia menulis sebuah buku, di mana yang buku ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang berjudul Central Place in Southern Germany. Dalam buku ini, Walter Kistler mencoba menjelaskan bagaimana susunan dari besaran suatu kota, jumlah kota, dan distribusi dalam kota tersebut atau wilayah satu tersebut. Model Kistler ini merupakan suatu sistem geometri di mana angka 3 inilah yang ditetapkan secara arbiter, yang mana angka 3 ini memiliki peran yang sangat berarti. Itulah mengapa sistem ini disebut sistem K3 dari Walter Kistler. Baik, di sini saya akan menunjukkan materi mengenai jangkauan atau luas pasar. Dari setiap komoditas itu ada batasnya yang disebut dengan range. Batas minimal dari luas pasarnya agar produsen bisa tetap bertahan hidup atau berproduksi disebut threshold. Nah, menurut Kistler tentang terjadinya model area perdagangan heksagonal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mula-mula berbentuk areal perdagangan suatu komoditas berupa lingkaran. Setiap lingkaran memiliki pusat dan menggambarkan threshold pada komoditi tersebut yang dapat dilihat pada gambar A. Nah, yang kedua, kemudian digambarkan lingkaran-lingkaran berupa ring dari komoditi tersebut yang lingkarannya boleh tumpang tindih yang terlihat pada gambar B. Untuk ring yang tumpang tindih dibagi antara kedua pusat yang berdekatan sehingga terbentuk areal yang heksagonal yang menutupi seluruh dataran yang tidak lagi tumpang tindih yang dapat dilihat pada gambar C. Yang keempat, tiap barang berdasarkan tingkat ordernya memiliki heksagonal sendiri-sendiri dengan menggunakan K sama dengan 3. Barang order 1 lebar heksagonalnya 3 kali lebar heksagonal barang order 2. Tiap heksagonal pusat yang besar kecilnya sesuai dengan besar heksagonal tersebut yang dapat dilihat pada gambar D. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai terjadinya konsentrasi produsen atau pedagang dari jenis barang. Nah, Kistler menyatakan bahwa produsen berbagai jenis barang untuk orde yang sama cenderung berlokasi pada titik sentral di wilayahnya dan hal ini mendorong terciptanya kota. Misalnya, orang yang ingin pergi membeli telur dan beras sekaligus, biaya transportasinya tidaklah 2 kali lipat dari biaya transportasi yang hanya membeli telur saja. Biaya transportasinya adalah tetap, walaupun jenis barang yang dibeli bertambah. Hal ini berarti seorang produsen yang memproduksi atau menjual dua komoditas sekaligus yang ingin dibeli oleh konsumen yang bersamaan telah memperluas ring atau jangkauan pasar dari kombinasi komoditas yang dijualnya. Nah, ini menunjukkan bahwa apabila jenis barang yang tersedia bertambah banyak, maka ringnya juga bertambah luas. Threshold akan berubah apabila seorang produsen atau pedagang menjual lebih dari satu komoditas. Selanjutnya, materi mengenai terjadinya konsentrasi produsen atau pedagang dari barang sejenis. Uraian tentang ring dan threshold dapat menjelaskan mengapa terjadinya konsentrasi dari berbagai jenis usaha pada suatu lokasi.
Tetapi konsep itu tidak dapat menjelaskan mengapa di pasar juga ada kecenderungan bahwa pedagang dari komoditi sejenis juga membeli untuk berlokasi secara berkonsentrasi atau berdekatan. Konsep threshold tidak memungkinkan produsen atau pedagang sejenis berada berdekatan karena pada satu ruang threshold hanya boleh ada satu produsen atau pedagang. Apabila berdekatan, harus ada yang gulung tikar dan yang tersisa hanya satu produsen atau pedagang. Dalam konsep kota, untuk kegiatan yang memiliki pasar sempurna, maka ring dan threshold individual menyatu dan berubah menjadi ring dan threshold seluruh kota. Baiklah, saya Asdiarto Wijaya. Saya akan menjelaskan tentang teori lokasi. Terjadinya horde produsen atau penjual. Dalam hal ini, jenis barang dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, barang kebutuhan sehari-hari, atas dibeli setiap hari atau hampir setiap hari. Yang kedua, yaitu yang dibeli rata-rata setiap hari, hampir 3 bulan sekali. Dan yang ketiga adalah rata-rata dibeli harganya mahal atau barang mewah. Dari susunan seperti itu, masing-masing jenis barang memiliki ordernya masing-masing dengan kelompoknya. Makin tinggi ordernya, range atau pemasaran makinnya luas, dan threshold-nya juga makin luas. Pengelompokan seperti ini seakan-akan mengelompokkan seperti mengatakan bahwa komoditi itu tidak mungkin berubah order. Permintaan sebagai akibat faktor jarak, yaitu teori ekonomi murni mengajarkan bahwa bentuk kurva permintaan berbeda untuk jenis pasar yang berbeda. Jenis pasar utama adalah monopoli, oligopoli, dan pasar sempurna. Bisa kalian lihat sendiri kurvanya yang ada di bawah tersebut, yaitu ada kurva permintaan pasar monopoli serta kurva permintaan pasar sempurna. Jika kita lihat kurva permintaan pasar monopoli adalah catatannya sebagai I, yaitu tingkat harga, dan Q adalah jumlah barang yang dibeli. Serta kurva permintaan pasar sempurna adalah I adalah tingkat harga juga, dan Q jumlah barang yang dibeli. Faktor lain yang menyebabkan dapat terjadi perbedaan harga adalah jarak. Kenapa? Apabila antara lokasi satu pedagang dengan pedagang lain terdapat jarak ataupun mencapainya dibutuhkan waktu dan biaya, maka salah satu pedagang dapat menaikkan tingkat harga tanpa kehilangan seluruh pembelinya. Pelanggan yang terjauh darinya akan beralih ke pedagang lainnya yang tidak menaikkan harga, tetapi pelanggan yang dekat dengannya tidak akan beralih karena waktu dan biaya untuk menempuh jarak tersebut masih lebih besar daripada perbedaan harga jual di antara pedagang. Dengan demikian, bentuk kurva permintaan adalah mirip kurva permintaan pasar monopoli ataupun oligopoli, tetapi lebih datar. Dan faktor lain yang menyebabkan perbedaan adalah produk differentiation, termasuk pelayanan, promosi, pelayanan purna jual, dan pembelian secara kredit. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.